Kajian hati, tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan hati ini sama Ahilman? Boleh tunjuk tangannya? Oke, silakan. Ada Teteh Sarah. Boleh, silakan. Mau bertanya apa sama Ahilman? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratu Fahati dan alhamdulillah sekarang ini saya dikenal sebagai pemain sinetron, series dan juga film, alhamdulillah. Tapi saya merintis karir ini tuh nggak instan Pak Ustadz. Saya mulainya itu dari kecil banget, dari umur saya 12 tahun. Dan ya perjalanan saya itu nggak instan, dan di sisi lain saya itu pengen menikah muda Pak Ustadz. Saya pengen nikah muda bukan karena saya buru-buru, tapi saya pengen membangun keluarga itu jauh lebih awal. Dan juga saya pengennya dapat calon suami itu yang bisa membimbing saya ke jalan yang lebih baik, yang dewasa secara berpikir, dan juga kalau bisa nggak dari dunia entertain. Dan saya mau nanya, apakah menikah ukuran siap menikah itu tergantung usia atau kedewasaan seseorang? Karena ada yang bilang kalau nikah terlalu muda itu belum dewasa, ada juga yang bilang kalau terlalu lama nanti ketuaan, gak boleh nikah terlalu lama juga. Dan yang kedua, kalau saya doa itu kan cukup detail ya Pak Ustadz untuk jodoh saya. Saya pengen suaminya yang mapan, dewasa. Nah saya mau nanya, kalau kita berdoa dan minta jodoh kepada Allah itu boleh nggak sedetail itu? Atau kita itu cuman bolehnya nerima apa yang udah disiapkan sama Allah aja? Dan yang ketiga, karena saya sudah berkarir dari saya sebelum menikah, kalau nanti saya menikah dan saya masih pengen tetap bekerja, apakah itu boleh? Dan bagaimana Islam memandang istri yang tetap berkarir dan ikut mencari nafkah? Gimana batasannya Pak Ustadz? Apakah karir yang saya jalanin itu tetap jadi ibadah atau itu malah mengurangi tanggung jawab saya sebagai istri? Sekarang sedang ada yang dekat atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Kalau tiba-tiba ada yang nonton pengusaha tambang dari Kalimantan atau pengusaha sawit dari Sumatera, kan kita nggak pernah tahu ya. Kali aja. Kalau boleh ada kriteria, inginnya suami yang seperti apa? Kan kalau tadi mah ya mapan itu kan umum sekali ya. Oke. Tapi kira-kira detailnya seperti apa? Detail banget. Kalau detail banget, pengennya saya yang ganteng, terus tinggi gitu. Yang lucu orangnya gitu. Royal ya, pasti cewek maunya yang kayak gitu sih. Baik, sebelum ini ya, kan tentu bagi sebagian orang kadang tidak mudah untuk melangkah karena punya trauma di masa lalu, termasuk dalam urusan pasangan. Apakah Kak Sarah pernah mengalami sesuatu di masa lalu sampai kemudian rasanya tidak mudah untuk menerima orang datang dalam kehidupannya Kak Sarah? Ya karena sebelumnya saya sempat pacaran memang 4,5 tahun, tapi gagal karena gak direstuin orang tuanya gitu. Ya, gitu. Dia sudah menikah? Belum. Oh. Belum. Kalau ada kesempatan balik lagi? Enggak. 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 Jadi lebih memilih orang baru aja yang datang. Iya. Bunda, ada 3 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan terkait dengan pertanyaan yang dihadirkan. Pertama, apakah dalam menikah itu ada batasan usia tertentu sehingga pernikahan bisa dikatakan ideal? Sejujurnya idealnya seseorang untuk menikah atau belum itu bukan karena usia. Karena dewasa bukan karena usia. Dewasa itu karena pengalaman dan proses hidup yang dia jalani. Hanya memang kalau secara psikologis ada usia-usia tertentu yang bisa dikatakan dia sudah cukup atau tidak. Maka nanti ada 4 kesiapan yang harus dilihat. 1, kesiapan mental. Rumah tangga itu harus punya mental yang kuat.
Betul nggak? Dan apalagi nanti kita akan bertemu dengan orang baru, tinggal di rumah bersama. Mental seperti apa yang kita miliki itu menentukan langkah-langkah apa yang bisa dihadirkan. Yang kedua, tentu secara emosional. Karena rumah tangga itu kan ujiannya nggak sedikit, betul nggak? Maka kalau emosionalnya nggak kuat, ya ujungnya rumah tangga hanya jadi status tapi tidak mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, spiritual. Banyak orang sibuk mencari siapa pasangan terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Dan nanti biasanya Allah itu memberi sesuai kebutuhan dan kepantasan. Kayak Mas Lian dengan Kak Nancy, memang itu yang sesuai dan pantas dan Allah butuhkan untuk dirinya. Makanya kita nggak bisa bandingin dengan pasangan yang lain. Jadi sekarang Kak Sarah, ya pantaskan diri agar kemudian menemukan kriteria yang tadi kamu inginkan. Yang terakhir, yang keempat, ini paling penting, siap finansialnya. Mental, emosional, spiritual, finansial. Uang bukan segalanya. Tapi rasanya semua butuh uang. Betul nggak? Boleh nggak punya suami yang kaya? Boleh aja, boleh banget. Kaya tapi pelit. Kaya tapi nggak setia. Berarti kaya itu hanya bonus kan? Yang paling penting mental, emosional, spiritual. Finansialnya ngikut. Maka ini rumus. Para suami, kalau kita belum cukup secara finansial, minimal cukupkan dirimu dengan mental, emosional, dan spiritual. Nanti finansialnya ngikutin. Karena Tuhan kadang tidak menitipkan rezeki kepadamu bukan karena kurangnya rezeki dari Tuhan, tapi kurangnya wadah yang kamu tampung untuk mendapatkan rezeki tersebut. Berarti yang perlu memperbaiki diri juga bukan hanya istri, suami juga kudu. Jadi sekarang Mbak Sarahnya terus perbaiki diri, yang di sana juga perbaiki diri, nanti ketemu di titik terbaik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka mudah-mudahan ya ketemu laki-laki yang soleh, baik akhlaknya, cakep wajahnya. Yang kedua, pertanyaan beliau terkait dengan kalau nanti sudah berumah tangga apakah masih boleh berkarir atau tidak? Jawabannya tergantung. Seorang istri itu masih boleh bekerja, berkarir, tapi dengan 3 syarat. 1, mendapatkan izin dan ridho dari suami. 2, tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga, sebaiknya dipilih pekerjaan yang tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya. 3 saja. 1, dapat izin ridho. 2, tidak melalaikan kewajiban. 3, pekerjaannya aman, tidak mengundang fitnah. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau sekiranya nanti ketemu suami yang tadi pengusaha tambang, gak usah kerja. Ngapain? Udah jelas ada hasilnya. Betul? Dan yang terakhir, doa apakah harus detail atau tidak? Jawabannya iya. Mintalah doa yang terbaik. Ingat ya, doa itu hanya akan dikabulkan untuk dia yang yakin dan tidak ada keraguan saat berdoa. Maka ketika doa jangan ragu. Kan kita mah kadang-kadang doa itu suka ragu ya. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Tapi kayaknya gak mungkin ya Allah. Doa sendiri, jawab sendiri. Itu kadang-kadang. Ada gak yang begitu? Ada, gak boleh. Atau kadang ada yang doa tuh kadang-kadang mohon maaf ya. Doa tuh kadang-kadang suka gak jelas gitu. Ya Allah, udah tahu kan? Yang kemarin itu ya Allah kan. Kan udah saya ulang-ulang ya Allah. Enggak begitu juga. Ya. Doa itu harus detail, harus jelas. Ucapkan dengan kata-kata yang baik. Maka nanti ada 4 tahapan berdoa. 1, memuji Allah. Puji dulu Allahnya.
2, merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan menyombongkan diri ya. Karena banyak di antara kita kalau doa tuh sombong. Ya Allah, hamba udah tahajud ya Allah. Udah 2 ya Allah. Nah, Allah gak suka. Allah lebih seneng kalau kita merendahkan diri. Ya Allah, hamba itu lemah. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah, hamba tak punya daya upaya. Itu. Jadi bukan sebaliknya. Ya Allah, hamba teh kurang apa ya Allah. Udah jadi suami yang baik ya Allah, istri baik, apa kurangnya? Udah ya Allah, kuma Allah we gitu ujung nate kan. Karena gak jelas. 1, memuji Allah. 2, merendahkan diri di hadapan Allah. 3, sampaikan doa sangat detail. Dan yang keempat, serahkan kepada siapa? Allah. Tolong jawab, kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan? Allah punya keinginan? Keinginan siapa yang paling baik? Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Kak Sarah, semoga bertemu dengan laki-laki yang baik. Yang tidak baik kemarin mungkin bukan jodohnya untuk dirimu. Semoga masih ada hati lain yang bisa menerima kamu dan mendampingi kamu dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, itu lumayan mempengaruhi sih, karena di satu sisi aku pengen nikah muda, cuma di satu sisi banyak contoh yang kayak orang nikah muda ujung-ujungnya cerai. Jadi cukup bikin aku mempertimbangkan tentang menikah, tapi keinginan aku buat mencoba itu juga lebih tinggi sih. Mungkin kalau sesuai dengan standar kita, mungkin kita ngejalaninnya juga lebih nyaman. Karena kalau misalnya ngikutin standar orang tua kan mungkin ngejalaninnya juga jadi berat. Terus juga kayak gak ikhlas, terus gak nyaman karena emang bukan pilihan sendiri. Jadi ya gak apa-apa sih menurut aku dengan standar kita sendiri. Karena kan nanti yang jalanin juga kita gitu.